Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Dialog Khusus. Untuk hari ini tema tentang pilkada sehat dan bebas politik uang. Saya langsung aja akan membahas ya, ini untuk segmen terakhir ya, ini berkaitan dengan dari pelaksana, pengawas dan juga penindakan dalam pelanggaran pilkada untuk yang sudah hadir pada hari ini. Terkait dengan pelanggaran pilkada sendiri agar utamanya ini untuk pencegahan hoax begitu ya, karena sekarang ini kan memang marak sekali untuk di tengah pandemi COVID-19 ini memang semuanya dilakukan secara online begitu, baik dari kampanye, kemudian lagi dari beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan GNP KRI sebelumnya. Nah, untuk upaya mengurangi hoax agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencerna informasi dengan benar, sejauh ini dari Kejaksaan Negeri sendiri seperti apa, Bu? Kami juga banyak memberi edukasi dan dialog dan ke masyarakat bahwa kita cerdas dalam menerima informasi itu. Dalam arti kita tidak bisa lepas dari media sosial seperti begitu. Jadi kita selektif, kita menghimbau, kita mengadakan dialog, berkoordinasi dengan baik kepolisian, baik Bawaslu, baik KPU. Kita rajin mengadakan dialog dan memberi kepada kaum milenial ini agar termasuk seluruh masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk cerdas dalam menyikapi itu tadi, cerdas menyikapi berita-berita hoax, ujaran kebencian. Dalam arti kita harus bisa meneliti benar-benar apakah berita-berita ini benar, terus bisa melihat juga berasal dari mana berita-berita tersebut, sumbernya dari mana, itu yang harus selektif banget gitu. Jadi alhamdulillah selama ini juga kita rajin memberi edukasi juga. Kami juga turun ke kami ke jaksa masuk sekolah, itu penyuluhan, penerangan hukum, dan alhamdulillah di sini belum ada juga pelanggaran mengenai ujaran kebencian, walaupun mungkin ada pendukung, tapi itu bisa cepat karena sekarang juga bidang IT baik di Polri, Kejaksaan itu cepat mendeteksi berita ada di mana, misalnya ujaran kebencian oleh siapa dan siapa, itu cepat sekali terdeteksi. Jadi kita akan melaksanakan penindakan. Ini sudah banyak kita lihat juga di baik di medsos bahwa ada beberapa pelanggaran mengenai ujaran kebencian itu akan ditindak, maksudnya dimasukkan ke dalam ranah pidana. Oke, jadi ini merupakan pesan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Trenggalek ya, untuk cerdas dalam bermain sosial media begitu ya. Oke, untuk harapannya sendiri Pak Doni dari Kapolres Trenggalek ini untuk Pilkada Sehat dan Damai 2020 ini seperti apa, Pak? Terima kasih Mbak Devi. Jadi kami dari Jajaran Polres berharap kepada warga masyarakat pada saat tanggal 9 Desember 2020 kita mengajak masyarakat, ayo sama-sama yang sudah menjadi pemilih, yang dinyatakan sebagai peserta pemilih, untuk bisa menyalurkan suaranya untuk mensukseskan Pilkada Kabupaten Trenggalek dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2020 bisa berjalan lancar, dan juga hindarin hoak ya, karena kasus yang kita lihat beberapa bulan yang lalu sebelum masa kampanye ada berita-berita yang menyudutkan salah satu paslon 02, partainya disudutkan seakan-akan mendiskreditkan daripada partai tersebut. Tapi dengan cepat tim cyber trop kami langsung men-take down dan masalah tersebut tidak sampai membooming ke masyarakat yang lain. Begitu juga ada laporan-laporan berkaitan dengan pasangan paslon nomor 2, dalam hal ini wakilnya yang dihack nomor handphonenya sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah. Ternyata kita tracking, rupanya yang bersangkutan itu handphonenya sudah mati, dan kemudian posisi terakhir adalah di Sulawesi. Nah, tapi kita tetap menindaklanjutin laporan yang diadukan oleh pasangan paslon 02 tersebut. Kemudian juga berkaitan dengan berita hoak dan ujaran kebencian atau hate speech, ya terus terang aja kami dari Jajaran Polisi sudah melakukan patroli di dunia maya, baik itu oleh media medsos ataupun Facebook, Instagram, yang dimana biasanya pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu akan terjadi di 3 hari sebelum masa pencoblosan. Nah, itu perlu kita melakukan penindakan secara selektif, jangan sampai nanti ada salah satu paslon yang sengaja menjatuhkan kredibilitas daripada
paslon lain. Dan terkadang juga mungkin dia seolah-olah sebagai faktor pendukung, kemudian juga dia menjatuhkan paslon yang dia dukung. Nah, tapi dianggap itu adalah lawannya. Nah, ini perlu kita bijak dalam hal perkara tersebut. Apakah benar-benar melanggar daripada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang sebagaimana telah dirubah dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, Informasi Transaksi dan Elektronik. Nah, itu nanti kita pilah-pilah masuk ke ranah mana, dan di pasal mana, sehingga bisa kita menindaklanjutin. Dan sampai saat ini juga kita lihat sendiri Trenggalek untuk penyebaran hoak memang sudah banyak, tapi masih bisa kita mengantisipasi dengan melakukan take down mana yang berita-berita yang dianggap menghasut daripada akan mengganggu netralitas daripada pelaksanaan pilkada Kabupaten Trenggalek ini. Demikian, Mbak. Oke, baik. Kalau untuk Pak Farid sendiri, Pak, ini dari Bawaslu sendiri selaku pengawasan dari pilkada ya, kedepannya dalam waktu dekat ini apa yang akan dilakukan untuk menuju pilkada yang sehat, damai, dan tentunya bebas politik uang? Ya, tentunya sampai saat ini Bawaslu Trenggalek sudah melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan itu yang pertama, Bawaslu Trenggalek sudah mengadakan satu kegiatan sekolah kader pengawasan partisipatif, bahwa Bawaslu menggandeng peran-peran masyarakat dan mahasiswa untuk turut serta mengawasi. Walaupun Bawaslu ini secara struktural itu sampai level TPS nanti ada yang mengawasi, tapi secara jumlah itu kan kurang. Sehingga ingin mengharapkan peran serta masyarakat dan mahasiswa untuk turut mengawasi, juga terkait itu pemantau pemilu juga. Nanti juga kita harapkan untuk membantu proses pengawasan. Upaya yang lain yang kita lakukan, kita sudah melakukan tilik desa atau forum warga. Kita melakukan giat secara informal di beberapa desa-desa yang ada di kecamatan Kabupaten Trenggalek. Kita mengadakan sosialisasi desa anti money politik dan pengawasan partisipatif. Yang kita undang adalah kepala desa yang ditempati di wilayah tersebut, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, RT RW. Karena ini yang sebenarnya menjadi objek bidikan mereka dari peserta pemilu untuk mendulang suara secara instan. Nah, ini kemudian kita jadikan audiens kita untuk memberikan edukasi. Kemudian setelah acara itu kita buatkan plakat menjadi desa anti money politik. Sehingga ketika ada plakat desa anti politik, ini oknum-oknum atau orang-orang peserta pemilu yang akan melakukan praktek money politik itu segan. Dan masyarakat, apalagi kepala desa yang selama ini menjadi koordinator misalkan ya, jadikan koordinator pengepul misalkan atau apa, saya tidak tahu namanya barangkali, karena ini menjadi tokoh desa. Ini kita berikan edukasi dan kerjasama sehingga nanti bisa menjaga desanya bebas dari money politik. Oke, iya. Ini menarik sekali ini terkait dengan desa anti money politik ini. Ini kedepannya apakah semua desa di Kabupaten Trenggalek akan dilakukan seperti itu dalam waktu dekat ini? Tidak menutup kemungkinan upaya itu akan tetap terus berlangsung karena dampaknya juga sangat luar biasa. Sehingga money politik ini tidak menjadi, kalau dalam DPT namanya daftar pemilih tetap, ini tidak menjadi daftar permasalahan tetap kan itu kan ya. Kalau permasalahan ini menjadi masalah tetap yang tiap kegiatan memilih atau pilkada itu berlangsung, ini seakan-akan ada kita tahu baunya tapi kita sulit untuk menangkapnya. Paling tidak upaya pencegahan melalui sosialisasi, edukasi, forum tilik warga dan lain-lain itu sudah kita lakukan. Artinya memberikan efek sadar masyarakat bahwa betapa ruginya masyarakat ketika suaranya itu terbeli hanya karena sejumlah uang, dan suaranya itu menentukan nasib 5 tahun ke depan dari Trenggalek sendiri. Jangan memilih kucing dalam karung, pilihlah sesuai dengan hati nurani, bukan karena janji atau imbalan. Oke, baik. Terakhir Pak, ajakan kepada masyarakat agar nantinya terciptanya pilkada yang sehat di Kabupaten Trenggalek. Ya, harapan saya pribadi dan juga mewakili dari Bawaslu Kabupaten Trenggalek untuk menolak segala hal-hal yang menimbulkan permasalahan seperti money politik ya, tolak money politik. Kita sudah sebarkan, kita sudah pasang melalui media outdoor kami, baliho maupun billboard tolak money politik, termasuk dengan ujaran kebencian yang ada. Karena money politik ini tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tapi akan melahirkan pemimpin-pemimpin atau kepala daerah yang korup,
nantinya karena mereka harus mengembalikan biaya politiknya yang sudah dikeluarkan cukup tinggi. Mereka akan berupaya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dan lupa kepada masyarakat karena suaranya sudah dibeli. Untuk itu saya mengharapkan bersama Bawaslu itu rakyat, masyarakat mengawasi jalannya pemilihan ini sehingga tidak hanya sehat secara fisik tapi secara politik juga sehat. Bagi yang menang nanti itu menangnya itu bermartabat, bagi yang kalah kalahnya terhormat. Seperti itu Mbak Devi. Ya, untuk Pak Nur Rahmat sendiri dari GNPK RI Kabupaten Trenggalek, ajakan kepada masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam pilkada nanti seperti apa Pak? Ya, secara pribadi dan juga secara lembaga kami GNPK RI pada intinya hampir sama lah seperti yang disampaikan oleh rekan kami dari Bawaslu. Untuk masyarakat ya jangan sampai terlibat dengan money politik karena resikonya nggak setara lah gitu loh dari apa yang diterima. Jadi kalau bisa ya apapun bagaimanapun bentuknya, walaupun saat ini memang dalam kondisi sulit ekonomi, kalau hanya dengan beberapa puluh rupiah saja mereka harus mengorbankan hak-hak politiknya, itu saya kira sesuatu yang naif untuk bisa dihindari. Ya semoga harapan saya ini bisa didengarkan oleh banyak masyarakat dan juga pelaku-pelaku politik yang ada di Trenggalek, tentunya untuk tidak memberikan pendidikan yang kurang bagus juga buat masyarakat kita, karena ke depan kami berharap Trenggalek ini bisa menjadi sebuah kabupaten yang dinamis, yang maju, yang tangguh masyarakatnya baik ekonominya maupun perpolitikannya. Oke, baik, luar biasa sekali pemirsa. Dan tentunya Anda juga jangan lupa ya, nanti pada tanggal 9 Desember 2020, silakan yang memiliki hak suara datang ke TPS untuk memberikan hak suara Anda. Karena satu suara Anda sangat menentukan kemajuan Kabupaten Trenggalek 5 tahun ke depan. Akhirnya 60 menit sudah saya Devi Ade menemani Anda dalam program Dialog Khusus hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keempat narasumber yang sudah menyempatkan waktunya di sini. Akhirnya saya Devi Ade pamit, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.